Ya, beli tas bulan Januari, bulan Februari beli tas. Bulan Maret beli ini, bulan ini beli ini, beli kalung, beli ini. Naburnya mana? Enggak ada. Ya, masuklah engkau ke dalam tempat penghukuman karena engkau tidak bisa menguasai diri. Menguasai diri dalam segala hal, saudara. Dalam hal keuangan, dalam hal waktu, dalam hal boleh main HP, boleh main game. Kuasai waktu, anak-anak muda. Ya, banyak orang sekarang tenggelam, menghabiskan banyak waktu di media sosial, main terus. Ya, engkau sedang masuk dalam kebinasaan. Hari-hari ini kita perlu berdoa supaya hidup kita berkenan pada Tuhan, supaya hidup kita dipersiapkan menjadi mempelai yang layak, kita diberi jubah kekudusan, agar satu saat Tuhan datang, kita dan seisi rumah kita diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Kuasai dirimu dalam segala hal. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Malam ini kami buka hati bagi firman Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya malam ini? Luar biasa walaupun ada masalah. Tetap luar biasa. Tepuk tangan buat jemaat di tempat ini, saudara. Jemaat di Temanggung ini imannya luar biasa ya. Puji Tuhan, saya datang bersama dengan tim Mesbah Doa. Bisa berdiri tim dari Jakarta dan teman-teman semua ini kami bersama-sama, saudara. Datang di Temanggung ya, memberkati kota Temanggung. Silakan duduk ya teman-teman saudara-saudara. Iya Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar sama-sama firman Tuhan tentang pengujian, penguasaan diri, maka kita akan mengalami kuasa dalam hidup kita, amin. Dan ayat firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal yang ke-7, saudara. Kita akan baca dulu bersama Mazmur pasal yang ke-7 dan hari ini ya kita akan mengambil ayat yang ke-10 di sana. Namun saya pengen kita baca dari ayat yang pertama. Mazmur 7 ayat yang pertama, judul perikopnya Allah Hakim yang Adil. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Baca selanjutnya. Ya Tuhan, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Berikutnya. Jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasan, maka bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Tuhan mengadili bangsa-bangsa, hakimilah aku, Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas? Amin, saudara. Iya, jadi Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Ketika dia harus berhadapan dengan seorang yang menjadi musuh bagi dia. Dan orang itu namanya Kus, berasal dari suku Benyamin. Ya, Kus ini seorang yang berasal dari suku Benyamin, satu suku, satu kota asal dengan Raja Saul. Dan Kus ini seperti halnya Saul juga membenci Daud. Ya, tanpa alasan. Ya, seringkali kan ada orang-orang itu tanpa alasan membenci kita, ya Pak ya.
Saudara pernah mengalami enggak? Enggak tahu kenapa gitu, tapi ada orang benci kita ya. Pernah begitu? Yang pernah angkat tangan. Yang belum pernah, saya doakan supaya pernah. Kalau tidak firman Tuhan tidak tergenapi nih ya. Jadi saudara, Kus ini karena dia membela Raja Saul, mereka iri kepada Daud, dia ikut-ikutan memusuhi Daud. Ya. Dan Daud tidak tahu salahnya apa. Dan seringkali Tuhan akan izinkan dalam hidup kita. Ya, kita ini tidak tahu salah kita apa. Ya, tapi ada orang marah kita, ada orang benci kita, ada orang fitnah kita. Bahkan kadang kenal aja tidak loh. Ya Pak ya. Ya, berarti kalau saudara sudah mengalami begitu, ya saudara itu sudah bisa dibilang artis lah ya. Ya kadang kita nggak kenal orangnya gitu, tapi dia ikut jelek-jelekin kita, dia memusuhi kita, dia benci sama kita. Ya, dan Kus ini dari suku Benyamin sangat mengganggu Daud. Kenapa saudara? Karena dia melontarkan fitnahan yang sangat kejam terhadap Raja Daud. Dan yang namanya fitnah itu benar atau tidak? Enggak. Dia ikut memprovokasi orang-orang untuk membenci Daud. Kita tahu bersama Daud itu tidak bersalah. Ketika Daud mengalahkan Goliat, itu bukan salahnya juga dia. Itu karena Tuhan yang beri kemenangan kan. Akhirnya Daud diangkat tinggi posisinya, dipromosikan. Lalu Saul iri hati. Perkaranya itu cuma karena iri hati sebenarnya. Dan Daud nggak mengerti. Ya, tetapi dia sampai pada posisi yang akhirnya dia harus difitnah oleh orang-orang yang juga ikut membela Saul. Ya, dalam hidup ini kadang memang terbentuk dua kubu saudara. Ya, ada orang yang bela kita, ada orang yang bela sana. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita dibela sama Tuhan. Nggak penting pembelaan manusia. Karena pembelaan manusia itu terbatas. Tapi kalau Tuhan yang bela, kan ada lagunya dulu tuh, Allah yang siapa lebih dalam segala hal ku pasti lakukan. Yesus yang terpujilah namanya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin saudara. Kalau Allah yang bela kita, ya siapa yang bisa melawan kita? Berhentilah mencoba mencari pembelaan manusia. Apalagi ngajak-ngajak orang lain untuk memusuhi orang yang jengkel sama kita, untuk memusuhi orang yang memfitnah kita. Daud mengalami itu, fitnahan yang sangat kejam terus dilontarkan oleh Kus ini kepada rakyat supaya mereka membenci Daud. Ya, dan suku ini saudara, ya sukunya Raja Saul dari Benyamin. Fitnahan ini sangat menyudutkan Daud dan hal ini terjadi saat Daud itu sudah melarikan diri karena dikejar-kejar sama Saul, sama musuh-musuhnya. Ya, menderita karena kebenaran itu enggak enak saudara. Tapi kalau Tuhan izinkan itu, jalanilah. Ya. Dan kalau kita melihat di sini saudara, ya fitnahan ini memang dilontarkan ya karena apa? Lawan politik Daud ya untuk menjadi raja itu kan sudah masuk ke dunia politik ya, sama kayak bupati lah. Ya, jadi ya ada banyak hal orang memusuhi saudara. Daud ini dipilih Tuhan. Tapi lawan politik yang ingin menduduki, menguasai. Saul pengen, dia punya anak-anak buah. Namun kita lihat di sini, apa yang dilakukan oleh Daud. Ketika pada akhirnya, disinilah kita harus memilih. Ketika ujian datang, apakah ada penguasaan diri dalam diri kita, itu yang Tuhan lihat. Ketika ada penguasaan diri, baru kita mengalami kuasa Tuhan. Daud gak sibuk cari pembelaan, Daud gak sibuk cari backingan, Daud gak sibuk cari pembenaran orang. Ya, tidak usah mencoba membenarkan diri kita saudara. Karena mungkin Tuhan sedang mengizinkan kita melewati itu. Ya, tetapi ketika kita sedang ada di dalam
di dalam satu keadaan yang tidak enak, difitnah, disalahkan. Padahal kita ini tidak salah, kita juga tidak tahu apa sebabnya. Tidak enak loh, sudah bisa bayangkan Daud dikejar-kejar Raja Saul. Raja yang kejar dia bukan cuma polisi, tapi raja dikerahkan seluruh prajurit untuk mencari Daud. Dan itu dia hidup dalam tertekan. Aduh, coba saudara bayangkan. Kalau saat ini kita dikejar sama presiden, disuruh semua rakyat cari dia. Kalau dapat bawa kepalanya penggal, dapat hadiah. Kalau kita kira kita dijatuhi hukuman seperti ini, bisa tidur nggak saudara? Ya, saudara bisa tidur nggak? Aduh, itu udah, ya, saya yakin saudara. Jadi kalau hari ini kita mengalami pergumulan, belum ada kan yang seberat Daud kan? Ya, di sini ada yang dikejar-kejar, ada bu, debt collector. Nah itu jatuh tempo, lain lagi urusannya. Ya kalau jatuh tempo itu masalahnya beda lagi. Tapi yang namanya dikejar-kejar itu enggak enak. Daud mengalami pergumulan yang begitu hebat. Disinilah diperlukan penguasaan diri. Bagaimana kita bisa berespon dengan benar. Apakah kita mencari manusia atau kita mencari Tuhan. Daud berkata begini saudara, di dalam Mazmur 7 ini jelas sekali ditulis nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin. Ya, jelas sekali. Daud datang di hadapan Tuhan untuk meratap, menangis di hadapan Tuhan. Langkah pertama agar kita bisa menentukan hidup kita ke depan, menentukan respon apa yang akan kita lakukan, ya kuasai dirimu. Yang pertama, datang menangis di kaki Tuhan. Apapun yang sedang kita alami hari ini. Untuk bisa memiliki penguasaan diri yang tinggi. Karena penguasaan diri itu mencegah kita saudara untuk melakukan yang tidak berkenan pada Tuhan. Jangan cari manusia dulu. Merataplah di kaki Tuhan. Dia bilang apa? Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Ya saudara, tidak ada tempat perlindungan lain yang lebih ya bisa membuat kita ini selamat, membuat kita damai sejahtera selain kita datang menangis meratap di kaki Tuhan. Ya, datang sama Tuhan saja dulu. Nggak usah cari mertua, nggak usah cari siapapun, nggak usah cari Pak Pendeta juga, amin. Apa-apa cari pendeta, apa-apa cari pendeta. Ya, ada masalah cari pendeta. Sakit perut cari pendeta. Bisulan cari pendeta. Ya, apa-apa imannya itu sama manusia terus. Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan? Kita nggak akan pernah bisa ketemu kuasa Tuhan. Kalau kita cuma cari manusia, cari manusia, cari manusia, cari manusia. Cari orang, cari siapa? Cari Tuhan pertama. Ya, di tengah keadaan yang sangat tidak menentu, Daud mencoba menguasai diri. Dia datang pada Tuhan, dia bilang, Tuhan padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar dan lepaskanlah aku. Datang sama Tuhan meratap, curhat sama Tuhan saudara. Supaya kita bisa menguasai diri hari-hari ini, curhat sama Tuhan. Kalau kau berantem dengan suami ibu-ibu, ya jangan telepon orang tuamu, amin. Ya, orang tua juga kalau anaknya telepon, ma aku berantem sama suamiku, jangan kau tolong dia, bilang datang sama Tuhan, mengeluh sama Tuhan, nggak usah terlalu kepo, amin. Ya, suruh dia cari Tuhan. Mari hari-hari ini kita punya penguasaan diri yang kuat. Caranya bagaimana? Datang sama Tuhan dulu. Untuk bisa menguasai diri pertama datang sama Tuhan. Dalam segala hal engkau mau menguasai diri dari hal dosa. Jatuh dalam persinahan, dalam rokok, dalam apa. Datang sama Tuhan kuncinya, amin. Meratap sama Tuhan.
Yang mau berhenti merokok, datang Tuhan, aku ini loh Tuhan, aku ini merokok, aku pengen berhenti Tuhan. Dalam nama Yesus aku menangis di kaki-Mu Tuhan, beri aku kuasa untuk melepaskan diri, amin. Kemarin saya ketemu satu jemaat mesbah doa, dia bilang, Bu saya mau berterima kasih sama Ibu. Saya ini 30 tahun merokok. Sudah lama pengen berhenti, tapi gak berhenti-berhenti. Sampai akhirnya, satu saat saya dengar khotbah ibu. Ibu khotbah tentang rokok, tentang tubuh ini bait Allah. Saya dijamah Tuhan. Saya menangis di kamar saya dan saya bilang untuk pertama kalinya saya nangis sama Tuhan. Tuhan, aku pengen berhenti rokok. Dan dalam nama Yesus, mulai hari ini aku niat tidak akan merokok lagi. Dan dia bilang, Ibu tahu sejak hari itu aku lepas rokok dan tidak ada pengen lagi. Sampai hari ini Tuhan lepaskan aku, Tuhan bebaskan aku, Tuhan pulihkan hidupku. Loh ternyata seringkali hanya sesimpel itu loh saudara. Dosa apapun engkau terikat dengan persinahan, percabulan, homoseksual. Di daerah Jawa Tengah ini banyak loh homo. Saya baca daerah Jawa Tengah itu menempati posisi ke-6 di Indonesia. Ya, homoseksual, lesbian, LGBT banyak. Bahkan di kalangan gereja. Saya berdoa ya, ayo jangan ya, engkau perlu penguasaan diri. Karena itu membawa kepada kebinasaan. Tuhan menciptakan hanya laki-laki dan perempuan. Ya, tidak ada yang lain dari itu. Kalau lain dari itu tuh dari setan. Kuasai dirimu, amin. Bertobat. Jangan mau diperbodohin iblis, anak-anak muda. Ya, engkau harus tahu kodratmu. Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan. Ya, kucing jantan sama kucing betina kawinnya. Yang saya bingung kenapa ada orang laki-laki kawin sama laki-laki, perempuan mau kawin sama perempuan, di luar negeri udah banyak. Saudara bisa bayangkan, kucing aja enggak pernah jatuh cinta kucing jantan, terus lihat kucing jantan terus dia gini, meow. Saudara pernah lihat kucing jantan jatuh cinta sama kucing jantan terus meow gitu, pernah? Gila tuh kucing, enggak ada. Kucing jantan punya naluri, dia tahu dia kawinnya jantan sama betina. Kucing aja tahu, masa manusia enggak tahu? Kenapa bisa begitu saudara? Dosa merasuki manusia. Karena tidak ada penguasaan diri. Enggak ada anjing betina lihat anjing betina terus enggak ada. Ya, saya belum pernah lihat anjing betina naksir sama anjing betina itu enggak ada. Kenapa ada orang perempuan naksir sama perempuan? Ini banyak terjadi dan ini bicara tentang penguasaan diri. Hari-hari ini terus saya dengungkan karena makin banyak Indonesia ini menempati urutan keberapa di dunia, 5 kayaknya. Untuk LGBT terbanyak. Jadi kita perlu berdoa dan dimulai dari gereja. Ya, gereja Tuhan ini perlu sungguh-sungguh minta kekudusan dari Tuhan. Kita berdoa. Di luar negeri sekarang sudah disahkan itu LGBT di beberapa negara. Jadi gereja harus memberkati pasangan sejenis. Kalau ada pendeta yang menolak dia bisa dihukum penjara. Karena negara sudah mensahkan. Kita berdoa saudara di Indonesia ini jangan bawa dosa Sodom dan Gomora. Tuhan bilang dosa Sodom dan Gomora apa? Mereka menukarkan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Laki-laki melakukan kemesuman dengan laki-laki. Kuasai dirimu dan bertobatlah. Ya, bisa saudara, bisa. Saya dulu pernah mendoakan ada, Bu doakan saya ini Laura. Oh iya, lanang ora wedo ora. Jangan jadi Laura loh ya. Lanang ora wedo ora. Itu jenenge Laura. Ya, Laura lanang ora wedo ora. Ya, terus saya bilang tengking dirimu sendiri, kuasai dirimu, ayo ambil alih dirimu sendiri. Sebab engkau punya Tuhan yang besar. Ya, orang yang menguasai diri bisa. Lalu dia bilang bagaimana caranya Bu? Kamu lihat dirimu di depan kaca. Kamu dan dari dulu namamu bukan Laura atau bukan Bu? Siapa? Susan. Susan. Nggak mungkin. Nama laki-lakimu Susanto. Ya.
Kamu berdiri depan kaca, tiap hari bilang, Susanto, engkau diciptakan sebagai seorang laki-laki. Roh banci, roh boti keluar dalam nama Yesus. Tengking dirimu sendiri, itu cara engkau menguasai diri, amin. Kuasai dirimu. Jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa, kata firman Tuhan. Ambil alih kedudukan jiwamu. Karena Tuhan menciptakan kita normal, tapi setan merusak gambar diri Allah dalam diri manusia. Kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Makanya Alkitab bilang jangan engkau menyerahkan tubuhmu untuk kenajisan, untuk percabulan. Sebab tubuh untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Tubuh bukan untuk percabulan, bukan untuk kenajisan. Ya, lalu saya ajari dia. Dia mulai melakukan. Cara untuk menguasai dirimu, tengking dulu yang bukan dirimu. Jadi tiap pagi dia berdiri di depan kaca, dalam nama Yesus, Susanto. Kau itu laki-laki bukan perempuan. Satu saat dia telepon saya, Bu, kenapa ya sekarang saya kalau menengking diri saya mau muntah. Muntah aja itu rohnya, setannya mau keluar itu. Setan boti. Ya, mau keluar dia. Lalu dia melakukan, saudara. Saya bilang tengking dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kamu bisa. Peperangan harus dimulai dari diri sendiri. Karena Tuhan bilang, kalau kamu cuma minta doa-doa pelepasan sama pendeta, dilepaskan nih. Ya, pergilah ini 2 roh jahat. Balik 7 roh jahat, dia ajak teman-temannya balik. 7 roh yang lebih jahat masuk. Makanya pembaharuan, pemulihan terjadi. Yang pertama dari kesadaran diri, untuk kita ini harus menguasai diri kita, kuasai dirimu. Ya, kalau satu kota itu dikuasai musuh, maka yang harus dilakukan, kota itu harus bangkit untuk melawan musuh, lalu mengambil alih kembali kedudukan, menguasai kotanya. Nah kita ini harus menguasai diri, caranya apa? Supaya tidak ada setan yang menguasai hati kita. Kita bisa marah, saudara. Marah itu boleh atau tidak? Yang bilang boleh angkat tangan. Yang bilang tidak boleh angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Banyak yang bingung. Ya, kita ini manusia diciptakan dengan emosi. Kalau saudara nggak bisa marah, saya curiga jangan-jangan kau sakit jiwa itu. Ya, kita ini masih manusia. Marah itu boleh. Saya suka Daud itu menuliskan begini, saudara. Ya, karena kita ini manusia yang diciptakan, saudara, kita punya emosi, punya rasa. Daud berkata begini di dalam Mazmur pasal yang keempat. Coba buka Mazmur 4. Kayaknya ayat yang ke-5 ya. Atau ayat yang ke-4. Mazmur 4 dikatakan di sana begini. Biarlah kamu marah, ya. Tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di mana? Tetapi tetaplah diam. Yang namanya marah itu tidak mungkin bisa hilang dari manusia selama dia masih ada di dunia. Makanya Rasul Paulus berkata begini, aku ini ada di dalam tubuh celakaku ini. Aku tuh pengen melakukan yang baik, tapi seringkali yang jahat yang terjadi. Karena selama aku diam dalam tubuhku ini, kata Rasul Paulus, aku masih jauh dari Tuhan. Kita pengen hidup kudus, tidak marah, sukacita terus. Tapi kita masih ada dalam tubuh daging ini. Yang ada amarahnya, ada kebenciannya, ada emosinya, ada jengkelnya, ada. Tapi Alkitab bilang kita harus berusaha untuk menguasai diri. Makanya Rasul Paulus bilang, ya 1 Korintus 9 ayat 27, di sana dia menulis begini, 1 Korintus 9 ayat 27, tetapi apa? Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ternyata kalau kita tidak bisa menguasai diri, maka ada kemungkinan sudah pasti kita menjadi orang-orang yang akan ditolak oleh Tuhan. Makanya Rasul Paulus serius, dia bilang, aku harus menguasai diriku. Bagaimana caranya? Aku melatih tubuhku dan
menguasainya seluruhnya. Supaya jangan sampai aku sudah beritakan Injil tapi aku ditolak karena tidak bisa menguasai diri. Contoh orang yang terikat dengan film porno. Tidak usah angkat tangan. Ya, kita tahu itu dosa saudara. Tapi kalau sudah terikat dari pagi sampai malam. Ada loh anak-anak muda yang dari pagi sampai malam besok dia nonton film porno terus. Maka rusaklah otakmu. Ya, karena firman Tuhan bilang apa yang harus kita isi dalam pikiranmu? Pikirkanlah yang suci, yang kudus, yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu. Kita sudah berusaha saja mikirkan semua itu. Tetap masih ada yang namanya daging. Pasti satu saat kita bisa jatuh. Tapi bukan terikat. Amin. Bukan terikat. Kuasai dirimu. Masalah anak-anak muda ini sekarang roh-roh di akhir zaman, roh kenajisan, percabulan, perselingkuhan ini banyak sekarang. Bukan cuma anak-anak muda, orang-orang tua juga. Ya lihat pelecehan anak kecil dilakukan oleh siapa? Opa-opa udah tua, om-om. Ya banyak sekarang terjadi. Kenapa? Nggak bisa menguasai diri. Kita perlu menguasai diri. Orang tuh kalau tiap hari nonton film porno bahaya saudara. Sapi lewat, itu sapi tidak pakai celana. Memang dari dulu sapi tidak pakai celana. Jadi kotor otak ini. Kenapa? Karena tiap hari diisi dengan kenajisan, percabulan. Kuasai dirimu. Rasul Paulus bilang, aku melatih tubuhku menguasainya seluruhnya. Berlatih. Kalau kita pemarah, saya ini dulu orang pemarah sekali. Pemarah saya kalau marah semua saya banting, saya lempar. Apapun yang di depan saya ambil, saya lempar di kepalanya orang. Waktu saya belum bertobat. Setelah saya bertobat, saya tahu Tuhan tidak suka dengan yang begitu. Saya baca nih Alkitab. Ya, Galatia pasal 5. Ya, Alkitab berkata tinggalkanlah semuanya itu sebab perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, amarah, dendam, pertikaian, perseteruan, perpecahan. Itu semua perbuatan daging. Dan barang siapa melakukan hal-hal itu, dia tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Tidak mungkin masuk dalam kerajaan surga. Orang yang melakukan keinginan daging tidak mungkin masuk surga. Kita harus tahu itu saudara. Jangan kau sedikit-sedikit salahkan setan. Ya, selingkuh. Kenapa kau selingkuh? Gara-gara setan bu. Setan bilang yang enak kau, yang sial aku. Ya, kata setan. Setan bilang, ini manusia ini ya benar-benar ya. Dia yang selingkuh, saya yang salah. Ya, dia yang bunuh orang, saya lagi dibilang kesetanan. Ya, padahal kata setan, saya itu enggak ngapa-ngapain loh. Ini daging. Galatia 5 ini bicara daging. Ya, coba kita lihat aja deh Galatia pasal yang ke-5. Supaya kita lihat apa itu daging. Supaya saudara jangan tuduh-tuduh setan terus. Tapi saudara harus menguasai diri. Supaya kita peka. Supaya kalau Tuhan datang, kita ini tidak tertinggal. Amin. Hidup menurut daging atau roh dikatakan di sana. Ya, kita lihat dulu, saya pengen ayat 19 dulu kita baca ayat 19. Galatia 5 ayat 19, 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam. Catat ini baik-baik. Dan ini perbuatan daging.
Dalam daging kita nih ada nih. Makanya Rasul Paulus bilang, aku benci tubuh celakaku ini. Aku lebih suka beralih dari tubuh ini, menetap sama Tuhan, mati tinggalkan tubuh ini. Supaya aku tuh hidup berkenan pada Tuhan. Karena selama aku diam dalam tubuhku ini, aku jauh dari Tuhan. Kenapa? Dalam tubuh ini dikatakan ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan. Sukanya selisih, terus jadi orang itu cari damai, amin. Ya carilah damai. Terus apa lagi? Ya, iri hati, amarah. Iri hati ini juga bahaya, saudara, ini daging. Ya, ada tetangga beli mobil baru, paling juga uang hasil korupsi. Kepo, sirik, tanda tak mampu. Ya, apa-apa iri, apa-apa iri. Ada orang ke gereja bajunya bagus, bajunya paling juga masih cicil. Ya ada orang-orang julid begini, biasanya orang iri hati itu akhirnya jatuhnya julid. Kita berdoa saudara, jangan ada iri hati, amarah, ya kepentingan diri, percederaan, kedengkian, kemabukan. Tadi bilang kenajisan, percabulan itu ada dalam daging. Makanya kita harus menguasai diri. Ya, supaya enggak marah. Marah itu tadi ada dalam daging, ini daging. Orang marah boleh. Yang tidak boleh marah-marah. Tiap hari marah dari pagi sampai malam marah. Ini gila. Kau perlu periksa ke psikiater. Itu kau sudah dirasuki oleh roh kuda merah. Di kitab Wahyu itu roh pencabut damai sejahtera. Tidak ada damai, hidupnya itu marah terus. Sama orang bertengkar terus. Sama orang marah terus. Coba cek loh saudara, jangan sampai kita gak masuk surga loh. Jadilah pendamai, amin. Biasa aja keles. Ya. Roh percederaan, ya. Percabulan, kecemaran ini juga sekarang banyak. Perselingkuhan di mana-mana. Tidak hanya orang di luar gereja, di dalam gereja banyak. Kena ke semua, tim musik, tim PPW, bahkan pendeta. Tidak ada yang kebal dengan dosa ini. Makanya kita perlu berjaga-jaga di dalam kekudusan. Sedih hari-hari ini lihat gembala jatuh sama singer jatuh. Pemusik selingkuh sama ibu gembala. Ya, pemusik sama singer sudah punya suami, punya istri selingkuh. Stop saudara, jangan main-main dengan Tuhan. Kuasai dirimu. Makanya jangan juga buka celah. Yang wanita-wanita berpakaianlah sopan. Ya, enggak usah pakai yang mini-mini. Enggak usah pakai yang terbuka-terbuka terlihat. Karena ini roh kenajisan ini tidak usah kita tonjolkan aja. Ada dia. Sudah ada di dalam diri. Amin. Ya, makanya tuh hati-hati. Tadi saya bilang sama suami saya, anak-anak kecil tamborin. Lebih enak lihat anak-anak kecil kan? Daripada lihat ibu-ibu atau cewek-cewek yang nari-nari begitu. Kadang cewek-cewek pakai baju ini ya, dia nari-nari situ, ada bapak-bapak lagi mungkin nonton. Bagus nih anak-anak kecil nih aja nari-nari tamborin di situ bagus. Ya. Lebih bagus anak kecil yang cowok, yang cewek. Ya. Kita di gereja nih kurang-kurangi lah. Ya, roh-roh yang begini ini supaya yuk gereja ini dibawa untuk mempersiapkan jemaat yang kudus dan layak bagi Tuhan. Amin. Ibu-ibu berpenampilanlah yang baik supaya tidak mengundang roh najis masuk. Nanti kalau akan Alkitab bilang loh, kalau ada laki-laki yang lihat kamu lalu dia tergerak, dia kepengen, dia sudah bersinah dalam hati. Dan engkau yang membuat dia berdosa. Ini saudara, kita berdoa. Saya bahas satu persatu ini ya. Supaya jangan tuduh-tuduh setan terus. Kasihan setan itu tidak dituduh memang dia semua masuk neraka. Kita tuduh-tuduh lagi. Ada perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Ini bukan setan, ini daging. Daging ini bukan setan.
Ya, tengking dirimu sendiri. Makanya saya selalu ajarin jemaat, tengking dirimu, enggak usah setan terus kau tengking nih, dalam nama Yesus bertobat kau. Ya, biar setan begini, dia tahu kebenaran. Tapi kalau kau tengking-tengking setan, ya, kenapa bapak selingkuh, kenapa ibu selingkuh? Gara-gara setan, Bu. Setan sampai kena mental loh. Kata setan, Tuhan, saya udah mau pensiun jadi setan. Kenapa? Dia lebih setan dari setan, Tuhan. Yang enak yang selingkuh, dia, saya lagi yang salah. Ya, ayo saudara, kita berdoa hari-hari ini mengerti kebenaran ini. Dan kita tidak mungkin bisa meninggalkan semua ini. Ini tetap ada sampai hari ini. Apakah ini semua ada? Ada dalam diri saya. Tapi pertanyaannya, saya aktifkan atau saya matikan setiap hari? Jangan bilang setelah pendeta, oh pendeta udah ndak marah, oh pendeta ndak ada iri hati, oh pendeta ndak, kita pendeta juga masih bisa iri hati loh. Kalau lihat, kok dia begini, langsung cepet dalam nama Yesus, Tuhan ampuni aku hatiku di dalam nama Yesus, gitu. Bukan berarti kita pendeta terus kita udah nggak iri, terus kita udah nggak marah, terus kita sudah ndak, ada semua ini, ada hawa nafsu ada. Karena kita bukan robot. Kita masih punya kehendak ini sebagai manusia. Pak Pendeta masih bisa marah enggak Pak Pendeta? Bisa toh? Bisa. Kalau Pak Pendeta sudah tidak bisa marah, saya yakin Pak Pendeta sudah tidak di sini, sudah terangkat hidup-hidup seperti Henok. Ya, kita masih bisa marah. Bisa, saya bisa marah. Tapi pertanyaannya, setiap hari ini saya ini marah-marah atau karena ada alasannya? Dan kalaupun marah, jangan berbuat dosa. Bagaimana marah tidak buat dosa? Pertama, jangan perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ya, jangan kebun binatang keluar. Yang kedua, bagaimana marah nggak bikin dosa? Nggak usah kepahitan. Amin. Kita marah saat itu saja, selesai. Bereskan hati, aku nggak kepahitan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus ampuni aku Tuhan. Ya, itu saudara, jangan berbuat dosa. Supaya kita beres lagi di hadapan Tuhan. Ini semua tidak mati dalam hidup kita, ada. Makanya harus jaga. Saya pelayanan berdua sama suami terus. Ya, saya menjaga pelayanan saya. Saya berdua sama suami saja ada gosip. Kami dulu pelayanan seminar di Toraja. Pas saya selesai khotbah, saya ajak suami saya main musik. Iringi nanti saya habis khotbah, kamu langsung naik aja main piano ya, biar suasananya nggak putus. Oke, saya habis khotbah nyanyi, suami saya udah main piano di situ. Selesai khotbah, ya saya kembali ke kamar hotel udah dengar suami. Tiba-tiba panitia panggil saya ketawa-ketawa. Bu Debbie, kenapa? Ada laporan tadi. Kenapa? Ada jemaat datang bilang begini. Saya lihat Bu Debbie sama pemain keyboardnya masuk kamar hotel. Ya Allah, subhanallah. Kejamnya itu fitnahan. Ya, terus saya bilang, terus ibu, ya saya kasih tahu itu suaminya. Oh. Nah. Ya, ada orang lihat saya masuk kamar hotel katanya sama suami sama pemain keyboardnya masuk kamar hotel. Kita sudah menjaga hidup baik aja, kadang ada. Apalagi kalau kita tidak menjaga. Bagaimana kita bisa menguasai diri? Jaga. Bagaimana caranya tadi? Daud bilang, datang meratap di kaki Tuhan. Aku punya kelemahan ini Tuhan. Tolong aku supaya aku bisa menguasai diriku. Dosa ini aku pengen lepas. Supaya ada kuasa dalam hidup kita. Yang kedua saudara, bagaimana kita bisa taklukkan diri kita. Mengalahkan diri sendiri yang ada penuh dengan keinginan daging. Baca Galatia 5 ayat 16. Judul perikopnya ini sebenarnya ditulis hidup menurut daging atau roh. Ayat 16 mulai baca. Maksudku ialah, maka sebab keinginan daging berlawanan dengan dan karena sehingga ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat.
Perbuatan daging telah nyata, itu tadi. Cara satu-satunya untuk kita bisa mengalahkan daging, menguasai diri kita, dikatakan maka kita harus hidup dipimpin oleh roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Selama ada dalam tubuh ini, keinginan daging ini tidak mati. Dia selalu pengen hidup, pengen menguasai. Tapi kalau kita hidup dipimpin oleh roh, ya. Jadi saya selalu menggambarkan dalam diri kita ini ada dua, saya selalu kasih dan banyak pendeta kasih gambaran. Ada anjing putih, ada anjing hitam. Dan ini tiap hari bertengkar dalam diri kita nih. Yang anjing putih ini baik, yang anjing hitam ini jahat. Dan setiap hari dikatakan mereka ini berlawanan. Yang hitam ini pengen baik, yang pengen jahat, yang putih ini pengen baik. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Ya, itu berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya apa? Bertentangan. Mereka ini berantem dalam tubuh kita ini. Ya, keinginan daging dan keinginan roh ini tiap hari ini bertengkar. Pengen menguasai diri kita. Pengen menguasai jiwa kita. Dikatakan di sana sehingga setiap kali kita ini tidak melakukan apa yang kita kehendaki. Aku pengen baik. Aku pengen sama suamiku tiap hari baik, tidak pernah marah. Tapi begitu suami salah sedikit, ya, istri pengen marah atau pengen meluk? Halo? Pengen marah atau pengen meluk? Kalau engkau tidak dipimpin oleh roh, maka pengennya marah. Masalah kecil jadi gede. Ya, saya sekarang belajar menguasai diri dengan suami saudara. Sehingga hampir setiap hari itu hampir tidak ada pertengkaran. Ya, salah-salah paham ada, tapi bertengkar kita tidak pernah. Ya, jadi kalau misalnya mau pelayanan, saya suruh suami saya cepat ya. Karena menurut perkiraan BMKG hari ini, tidak telat kita. Ya, tapi kalau dia masih lama, masih muter, ayo dia bilang, menurut perkiraan BMKG tidak ada badai hari ini. Ya, jadi kita sambil bercanda begitu, jadi tapi mengingatkan, oh iya ya, karena daging ini kita perlu latih, saudara. Kalau kita nggak latih ribut terus kita nih. Masalah handuk ditaruh di atas kasur bisa bertengkar. Masalah sikat gigi bisa berantem. Masalah uang bisa. Jemaat di Temanggung ini tidak pernah berantem masalah uang ya. Luar biasa ya jemaat di sini ya. Semua damai aman soal pengaturan uang, amin. Jadi uang itu lebih bagus yang atur istri atau suami? Bapak-bapak nggak ada yang menjawab. Lebih baik uang itu diatur istri atau suami? Ada satu suara bapak-bapak yang bilang istri loh. Bapak siapa itu? Tolong maju ke depan ini Pak. Dapat sepeda Bapak di bawah. Ya. Sebaiknya uang itu diatur oleh istri yang takut Tuhan. Kalau enggak takut Tuhan jangan juga. Nanti duitnya habis. Ya, jadi suami itu singkatan dari suami, semua uang adalah milik itu. Ibu-ibu tepuk tangan langsung ya. Suami, semua uang adalah milik. Memang sudah ditakdirkan nama suami itu. Ya. Ayo kita cari jalan tengah supaya dalam hal keuangan kita tidak bertengkar. Semua perlu di-manage saudara. Perlu penguasaan diri. Suami kalau kau lihat istrimu, makanya istri juga takut Tuhan. Karena kalau istri nggak takut Tuhan juga ngeri. Suaminya gajian dikasih 6 juta, dia langsung ke mall itu.
Ya, pulang tinggal 3 juta, udah beli tas, beli baju. Padahal ini kehidupan masih berjalan 1 bulan ke depan, 30 hari. Ya, yang tadinya suami gajinya bisa cukup, sekarang gajinya cuma 6 koma. Setiap tanggal 6 sudah bertobat ya. Semua perlu penguasaan diri, perlu. Istri-istri menguasai diri. Jadi ayo kita cari jalan tengahnya. Masalah keuangan supaya nggak bikin ribut. Karena kalau kita ribut soal keuangan tuh bahaya saudara. Banyak rumah tangga hancur karena keuangan. Karena tidak menguasai diri. Kalau kita menguasai diri, mau beli apa-apa tanya. Saya ini punya uang tapi mau beli apa-apa saya tanya sama suami saya. Apalagi kalau yang mahal-mahal, saya boleh nggak saya beli ini? Kalau dia bilang nggak boleh, ya sudah enggak. Maka saya berdoa, bisa nggak saya beli sendiri? Sangat bisa. Ya, tapi kalau suami saya bilang enggak usah, ya udah enggak usah. Suami saya juga kalau mau beli apa tanya, saya beli ini, ya boleh enggak usah, enggak jadi. Supaya kita ini, ayo menguasai diri dalam segala hal. Ya, karena dalam daging ini kita ini, di dalam diri kita saja ini ada 2 yang bertentangan. Belum lagi di dalam diri suami kita juga ada 2. Jadi kita ini tiap hari berhadapan berapa musuh? 2 saudara, 2 di suami, 2 di saya. Bayangkan itu, kalau kita tidak mengerti kebenaran ini, satu-satunya cara untuk kita bisa mengalahkan keinginan daging dan menguasai diri kita adalah hidup dipimpin oleh Roh. Ya, dikatakan di sana, ya, hiduplah dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Bagaimana cara hidup dipimpin Roh? Banyak baca Alkitab. Banyak dengar khotbah. Supaya iman kita dibangun. Oh iya Tuhan kasih ingat. Kadang kita nih kalau gak dengar firman lupa kita. Tapi ketika baca Alkitab, oh iya ya firman Tuhan baru mau marah dalam nama Yesus. Ya Tuhan ampuni aku Tuhan. Ampuni. Jadi belum sempat banting piring. Belum sempat kata-kata kotor keluar dari mulut, sudah bertobat. Itu namanya kita hidup dipimpin oleh Roh. Ya, jengkel sama suami dulu 3 hari 3 malam gak bicara. Di jemaat sini ada gak yang berantem suami istri? Ya, lebih dari 1 hari tidak bicara. Masih ada? Jangan angkat tangan. Nggak usah angkat tangan ya. Nanti saya baptis ulang, saya rendam 15 menit kau. Buka mata langsung sama Bapa di sorga. Ya, kalau engkau berantem lebih dari 1 hari, fix. Kau masih dipimpin oleh keinginan daging. Suami istri salah paham boleh, 5 menit cukup, amin. Itu berarti engkau dipimpin oleh Roh. Daging ini lemah. Tapi kalau kita dipimpin Roh, bisa ribut saudara, bisa 5 menit habis itu selesai. Jangan lama-lama. Apalagi tidur ribut berantem. Saya takut tidur, saya berantem sama suami, saya takut. Kenapa? Saya takut mimpi lagi tidur berantem sama suami, mimpi serem dicekik kuntilanak mati. Ya kalau mati lagi berantem itu buka mata di neraka. Ngeri, jangan anggap enteng yang begitu. Jangan kepahitan sama ipar, sama mertua. Kalau ada yang bikin sakit hati, ya ampuni, biasa aja. Jangan sampai kita gak bicara sama mertua, sesakit apapun engkau diperlakukan. Balaslah dengan kebaikan. Itu berarti engkau hidup dipimpin oleh Roh. Kita bisa saudara. Dikatakan di sana, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sebab perbuatan daging telah nyata, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan dan semuanya itu. Dan orang yang melakukan hal-hal itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kita semua sedang berjuang. Satu saat Tuhan akan datang. Dan kita semua akan dihakimi saudara. Kita berdoa. Sebab kita kembali tadi Mazmur pasal yang ke-7 tadi dikatakan di sana. Ya, Mazmur 7 tadi ayat 10. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar.
Dikatakan siapa apa? Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati. Sebenarnya hukum kasih karunia itu lebih berat. Karena yang dilihat itu hati, bukan perbuatan lagi. Kalau dari hati sudah ada niat, udah dosa. Tapi orang Kristen itu suka kebalik-balik. Mereka berkata ini, kan Tuhan melihat hati. Walaupun saya berdosa, kan Tuhan melihat hati. Lawang hatimu aja busuk kok. Sebab orang tidak mungkin berbuat dosa kalau hatinya itu baik. Kenapa orang buat dosa? Alkitab bilang semua lahir dari hati. Ya, perbuatan jahat itu muncul dari hati. Nah kalau hati kita kotor, maka perbuatan kita juga kotor. Dan Tuhan itu dikatakan yang melihat, menguji hati dan batin orang. Orang yang menguasai diri. Hatinya itu lurus di hadapan Tuhan. Kenapa? Dari sini timbul. Kita dengar misalnya ipar kita ngomong, itu sakit hati itu kita. Pikiran kita terganggu kan. Tuh orang kok kayak gitu ya. Lalu kita mulai mikir, ya tunggu aja kamu ya. Kalau kamu minta tolong, saya gak bakal nolong. Ini baru di hati loh. Baru di hati nih. Tiba-tiba Roh Kudus bicara, hatimu tuh gak beres. Lalu kita bilang, Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku mengampuni iparku dalam nama Tuhan Yesus. Padahal iparku ini belum tahu. Kalau aku tuh jengkel sama kata-katanya dia. Dia belum tahu karena saya belum menunjukkan respon. Saya baru di hati jengkel dan baru di hati niat. Lihat aja kamu, kalau kamu minta tolong saya gak bakal nolong kamu. Tapi tiba-tiba Tuhan bicara, hatimu tuh gak beres. Langsung kita Tuhan, ampuni aku, kuduskan hatiku. Kita ketemu ipar kita biasa aja, dia bahkan gak tahu. Dan dosa itu belum berbuah kepada perbuatan. Karena baru di sini Tuhan udah tegur. Bapak-bapak yang lihat ibu-ibu yang seksi. Kau baru lihat di hati, itu ibu seksi. Tiba-tiba Tuhan bicara, jaga kekudusan. Oh ya Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kau belum bermain mata sama ibu itu belum sempat. Tapi Roh Kudus sudah menegur di hati. Kita nih mau marah sama suami, tiba-tiba Tuhan ingetin, tidak usah marah. Kasihan loh suamimu itu. Satu saat nanti dia pergi, kau tidak ada teman. Oh iya Tuhan ya, ampuni aku Tuhan. Itu yang namanya Tuhan itu menguji hati dan batin. Kita belum sempat nih berbuat, keluar dari sini tuh Tuhan sudah tegur. Ya, Bapak Ibu, tidak ada seorang pun dari kita yang sempurna hari ini. Kenapa? Karena kita masih dalam daging. Tapi kita bisa mengendalikan daging ini, menguasai diri kita. Waktu kita tundukkan hidup kita kepada firman Tuhan. Saya mengajak kita semua malam ini. Kita sedang ada di hari-hari yang terakhir. Kita sedang menunggu waktu kedatangan Tuhan. Ayo, Tuhan tidak pernah mengukur dari berapa banyaknya kegiatan agamawimu. Tuhan tidak ukur dari berapa rajinnya kau pelayanan. Tuhan gak ukur dari berapa besar kolektor dan perpuluhanmu. Tapi Tuhan melihat sikap hatimu di hadapan Tuhan. Dalam hal uang pun kita perlu penguasaan diri. Ya, berikan apa yang menjadi milik Tuhan, kembalikan hanya 10%, tidak berat. Karena yang lainnya Tuhan kasih kita bukan 10% sebenarnya milik Tuhan, 100% harta kita itu milik Tuhan. Tuhan cuma menguji 10% bisa nggak kamu kembalikan untuk kemuliaan Tuhan, bisa nggak? Itu juga bagian dan cara Tuhan untuk melatih kita ini belajar menguasai diri. Kalau engkau tidak bisa menguasai diri dalam hal keuangan, boro-boro kau diberkati Tuhan saudara. Ya, nanti uangmu itu bocor, saya sudah lihat banyak orang. Nanti sakit, ya nggak mau menabur, nanti tiba-tiba sakit, keluar 200 juta. Nanti tiba-tiba anaknya sakit, keluar ya 50 juta. Nanti tiba-tiba mobilnya tabrakan. Itu bocor, belalang pelahap akan bikin bocor. Tapi kalau kita belajar menguasai diri dalam hal keuangan. Tuhan, uang ini bukan milikku tapi milikmu. Ajar aku mempergunakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Karena satu saat ketika kita menghadap Tuhan akan dimintain semua loh laporan kehidupan kita. Ya, termasuk laporan keuangan.
Tuhan bilang tahun 2025 kau saya berkati sekian ratus juta. Coba saya mau lihat kau pakai buat apa? Ya, beli tas bulan Januari, bulan Februari beli tas. Bulan Maret beli ini, bulan ini beli ini, beli kalung, beli ini, beli ini. Naburnya mana? Enggak ada. Ya, masuklah engkau ke dalam tempat penghukuman karena engkau tidak bisa menguasai diri. Menguasai diri dalam segala hal saudara. Dalam hal keuangan, dalam hal waktu, dalam hal boleh main HP, boleh main game. Kuasai waktu, anak-anak muda. Ya, banyak orang sekarang tenggelam, menghabiskan banyak waktu di media sosial, main terus. Ya, engkau sedang masuk dalam kebinasaan. Hari-hari ini kita perlu berdoa supaya hidup kita berkenan pada Tuhan, supaya hidup kita dipersiapkan menjadi mempelai yang layak, kita diberi jubah kekudusan agar satu saat Tuhan datang, kita dan seisi rumah kita diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Kuasai dirimu dalam segala hal. Saya undang para imam musik maju ke depan. Kita nyanyi lagu tadi, Aku Punya Tuhan Yang Besar. Saudara, kita punya Tuhan yang besar yang ada dalam hidup kita. Kita memang ada kedagingan, tetapi Tuhan lebih besar dari segala sesuatu. Dan Tuhan yang sama itu akan memberikan engkau kuasa untuk menang. Tinggalkan semua dosa, tinggalkan segala hal yang membuat kita ini jauh dari perkenanan Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan. Bangkit berdiri bersama.